A few moments later. Halo guys, di sini kita udah sampai di Keraton Sepuan. Let's go. Nah, kita lihat di sini, ini namanya bangunan tanpa dinding, yaitu namanya pengada. Pengada itu tempatnya camat-camat dalam atau lurah dalam itu bertugas. Kalau misalkan sekarang itu bisa disebut sebagai kantor. Gitu. Dengan ini dulunya itu ada dua seorang prajurit, beliau jaga di sini. Lalu kalau misalkan ada orang masuk lalu diperiksa, itu suaranya menggagak seperti petir. Makanya kenapa disebut dengan pintu atau lawang gedegan. Dewan Daru, dan Dewan Daru ini fungsinya untuk menghias keraton. Dan di tengah ada dua macan putih itu melambangkan dari keraton Pajajaran. Ini ada itu persahabatan antara umat Hindu. Lembu itu kan saking gitu, jadi persahabatan dengan umat Hindu. Informasi kalau misalkan mau bertemu dengan raja, ini bertemunya di sini dulu, lalu itu untuk menunggu. Lalu habis itu sambil menunggu panggilan dari raja. Ini tuh fungsinya untuk tempat penerimaan tamu. Kalau misalkan tamu-tamu kayak dari si Ayu Majak Kuning seperti bupati yang kayak gitu. Nah, ini tentunya di sini kebetulan ini mau ada tamu-tamunya juga. Jadi dulu ini tempat ini tuh dibuka untuk umum, tapi karena banyak barang-barang yang rusak itu jadi enggak. Jadi sekarang udah ditutup lagi. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan temboknya itu kayak agak miring gitu. Nah, itu tandanya kalau misalkan kita punya rezeki itu nggak boleh langsung luas aja, bisa jadi bakal ketahan-ketahan gitu. Nah, di sana kita lihat itu ada Sultan ke-14, Sultan ke-14. Namanya Sultan Ali. Ini namanya pintu bacem. Kenapa disebut dengan pintu bacem? Karena kayunya itu dulunya itu dibacem menggunakan air ramuan. Itu adalah tempat tinggalnya putri raja. Tapi kalau misalkan anak-anak itu udah balik, itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini tempatnya anak perempuan, dan di sebelah sana itu ada tempat tinggalnya untuk anak laki-laki. Tugu namanya Tugu Manunggal, di mana tugu itu menandakan bahwa keesaan Tuhan. Gitu. Jadi Allah itu di mana ada satu. A few moments later. OTW menuju ke museum guys. Lokasi yang kedua itu museum. Ini museum. Ini banyak sekali senjata-senjata peninggalan pada zaman dahulu. Salah satunya di sini ada ini peninggalan dari Chinese. Ini dari peninggalannya istrinya Sunan Gunung Jati, yaitu Putri Ongkin. Kalau misalkan zaman sekarang itu bisa disebut dengan koper, tempat menyimpan barang-barang baju atau perhiasan. Kita lihat juga di sini ada kotak jamu. Kotak jamu ini fungsinya untuk menyimpan obat-obatan dari peninggalan dari Chinese. Dan di sini ada daya utama, yaitu kereta Singabarong. Kereta Singabarong ini bisa oleh 4 kerbau bule. Dan ini diambil dari 3 kebudayaan atau 3 agama, yaitu Islam, Hindu, dan Buddha. Dibunyikan setiap 1 tahun itu 2 kali, yaitu hidup dan mati. Dan pada zaman dahulu kalau misalkan kita mau nonton acaranya, itu bukan dengan cara bayar dengan uang, tapi dengan 2 kalimat syahadat. Kalian pengen tahu ini itu isinya peti wayang yang dalamnya itu ada wayang peninggalan dari Sunan Kalijaga. Dibukanya itu setiap Jumat Kliwon aja biar nggak
Jati. Dan lukisan itu dibuat oleh Rido dari Garut. Beliau bermimpi bertemu dengan Prabu Siliwangi karena zaman dahulu itu tidak ada yang tahu Prabu Siliwangi itu seperti apa. Dan Prabu Siliwangi dan wujudnya itu seperti ini. Lalu beliau berilustrasi itu sambil dilukis. Kebetulan jadi lukis. Dan ini lukisan ini juga unik. Dan kalau misalkan kita lihat dari sebelah sini, matanya akan mengikuti kita ke segala arah. Coba kalau misalkan Mbak dari sini atau Mas di sini kita pindah ke sebelah sana itu bakal mengikuti Mongolia, dan yang di sini meriam dari India. Kalau misalkan di sana kan mereka sih baru laki-laki saja, tapi yang di sini itu untuk perempuan. Nah, dan di sini ada petes barok itu yang duplikatnya, yang tadi yang asli dan yang ini duplikatnya. Mandau ini kalau misalkan orang zaman dahulu itu kalau misalkan membunuh orang itu rambutnya itu dikumpulin lalu disimpan di tubuhnya. Jadi ada tanda kalau misalkan dia itu sudah mematikan membunuh orang. Nah, ini bukan kurungan ayam, tapi ini untuk bedak siten. Kalau bedak siten itu untuk acara turun tanah. Kalau misalkan anak bayi yang umur 7 bulan itu turun dari tanah, bahwa kalau misalkan turun dari tanah itu pertama kali dia menjadi khalifah atau menjadi manusia. Nah, jadi kalau misalkan awalnya itu ada bayi dari sana dari kursi turunkan ini, lalu dalamnya itu ada barang-barang, yaitu ada misalkan ada buku, ada padi. Kalau misalkan anak itu mengambil buku, insya Allah bakal jadi guru. Nah, kita lihat ke sebelah sana di sini. Di sini ada buku kata kerana menjadi raja dan juga ada aksara-aksara Jawa. Kalau misalkan Mas Ubed bisa bacanya, silakan. Ada baju perang atau biasa disebut dengan baju jirah atau juga bisa disebut sebagai baju besi. Baju besi ini terbuat dari perunggu. Satu bajunya itu beratnya sekitar 3-5 kilo. Dan baju jirah ini juga rampasan dari Portugis. Dan beliau itu dulunya haji, terus beliau pas pulang itu lewat Aden, dan itu sebagai oleh-olehnya itu yaitu tempur kelapa jangkrik. Hiasan atau baju-bajunya keluarga-keluarga Sunda. Untuk rokok atau biasa disebut sebagai asbak gitu. Dan setelah itu ada alat-alat untuk kegiatan menarik. Yang ke-11, di sini ada yang ke-12 dan yang terakhir itu ada ke-13. Dan sultan sekarang itu sultan yang ke-15. Namanya Sultan Lukman. Sumur Kemandungan itu tempatnya untuk mencuci senjata-senjata pada setiap 1 Muharram. Yang membangun Keraton Kasepuhan itu yang pertama itu Halo guys, sekian penelusuran dari kelompok kami. Terima kasih, bye-bye.